Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eril Ismail dengan NIM H0221024. Jadi pada kesempatan kali ini kembali saya akan mengulas video yang telah diberikan sebagai tugas mata kuliah statistika multivariat yang diampu oleh Ibu Herna SPD MPD. Jadi langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Jadi yang akan saya jelaskan pertama yaitu tentang matriks nol. Jadi sebagaimana, karena ini adalah materi tentang jenis-jenis matriks ya. Jadi yang pertama, matriks nol ialah matriks yang semua unsurnya itu adalah nol. Contohnya mulai dari A1, A12, A21 dan A22. Ini adalah matriks ordo 2x2. Kemudian yang kedua, matriks diagonal ialah matriks bujur sangkar yang semua unsurnya nol kecuali pada diagonal utama. Nah, di sini diperhatikan bahwa diagonal utamanya itu adalah di bagian A11 dan A22. Jadi di sini itu hasilnya atau diagonal utamanya itu bukan merupakan nol. Bisa dilihat ada angka 3 dan 2 di situ. Kemudian selanjutnya matriks satuan, yang dimana matriks satuan adalah matriks bujur sangkar yang semua unsur pada diagonal utama adalah angka 1, sedangkan unsur-unsur lainnya itu adalah angka 0. Bisa dilihat untuk matriks ordo 2x2, diagonal utamanya itu adalah 1, kemudian selain diagonal utamanya itu angkanya itu adalah 0. Dan kemudian matriks ordo 3x3 bisa dilihat bahwa di diagonal utamanya ini semuanya nilainya adalah 1 dan unsur lainnya itu bernilai 0. Kemudian matriks skalar ialah matriks diagonal yang unsur-unsurnya sama atau seragam. Jadi skalar itu dilambangkan dengan seperti ini ya. Contohnya bisa dilihat bahwa pada contohnya ini menggambarkan tentang skalar matriks. Kemudian yang kelima, matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal utamanya sama dengan angka 0. Nah, bisa diperhatikan dikatakan matriks segitiga bawah, yang dimana di sini katanya bahwa yang semua atau matriks yang ada di atas itu, matriks berbentuk segitiga di atas itu hasilnya 0. Kemudian di bawah ini yang berbentuk segitiga 1 2 4 3 1 0 itu dikatakan itu termasuk ciri dari matriks bujur sangkar yang matriks segitiga bawah. Kemudian kebalikannya yaitu matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di bawah diagonal utama sama dengan angka 0. Jadi ini kebalikannya yang di atas. Matriks segitiga bawah dengan matriks segitiga atas. Bisa dilihat pada gambar di sini bahwa yang 0 tadi di atas itu jadi di bawah karena kebalikannya.
Kemudian selanjutnya matriks ubahan atau matriks transpose. Matriks ini ialah matriks yang merupakan hasil pengubahan matriks lain yang sudah ada sebelumnya, di mana unsur-unsur barisnya menjadi unsur-unsur kolom dan unsur-unsur kolomnya menjadi unsur-unsur baris. Jadi untuk simpelnya dikatakan bahwa baris jadi kolom atau baris jadi kolom dan kolom jadi baris, seperti itu. Adapun sifat-sifat dari matriks transpose, pertama, jika A tambah B transpose seperti ini bentuknya, dalam kurung A tambah B balas kurung, kemudian pangkatnya di luar, transpose itu sama dengan A transpose ditambah B transpose. Kemudian jika begini bentuknya, dalam kurung A transpose, kemudian di luarnya lagi ada transpose, itu sama saja dengan A, matriks A. Kemudian skalar kali A transpose itu sama saja dengan skalar A pangkat transpose. Kemudian yang terakhir hampir sama dengan yang di atas, tapi ini adalah perkalian, di mana A kali B pangkat transpose itu sama saja dengan B transpose kali A transpose. Kemudian yang ke-8, matriks simetris. Matriks simetris ialah matriks bujur sangkar yang sama dengan ubahannya. Matriks A dikatakan simetris apabila A itu sama dengan A transpose. Bisa dilihat pada slide untuk contoh dari matriks simetris. Kemudian selanjutnya matriks simetris miring ialah matriks bujur sangkar yang sama dengan negatif ubahannya. AIJ itu sama dengan AIJ dan elemen diagonalnya itu merupakan 0. Matriks A dikatakan simetris miring apabila A sama dengan min A transpose atau A transpose sama dengan min A. Contohnya bisa dilihat pada gambar atau slide yang telah disediakan. Kemudian selanjutnya matriks Hermitian, yang dimana matriks Hermitian itu dilambangkan dengan misalkan matriks A itu ada garis di atasnya, kayak misal kalau di matematika, pembahasan matematika tentang di luar daripada matriks itu biasanya dia dibaca dengan bar, A bar atau X bar misalnya gitu kalau ada garis di atasnya, tapi ini dibaca dengan matriks Hermitian. Matriks Hermitian transport sama dengan AIJ sama dengan AJI, dan elemen diagonalnya bilangan real. Jika ZAB, maka sekawan atau konjugat Z adalah Z sama dengan A tambah BI. Jadi Z ini maksudnya ialah bilangan bulat ya teman-teman. Saya kembali mengingatkan bahwa Z itu adalah bilangan bulat. Kemudian selanjutnya untuk contohnya bisa dilihat pada slide, dimana di sini terlihat bahwa 1 min I
atau 1 dikurang I itu sama dengan 1 ditambah I. Kemudian selanjutnya matriks balikan atau inverse matriks ialah matriks yang apabila dikalikan dengan suatu matriks bujur sangkar akan menghasilkan sebuah matriks satuan. Matriks balikan dituliskan dengan notasi A berpangkat minus 1. Jadi ini tuh bacanya adalah matriks inverse. Kalau kawan-kawan melihat A pangkat minus 1 itu artinya matriks inverse matriks. Nah, contohnya A 2 untuk A11-nya 2, untuk A12-nya 1, A21 4, A22-nya itu 3. Ketika diinverskan hasilnya seperti ini. A32, A3/2 min 1/2 min 2 dan 1. Jadi dikatakan bahwa A inverse itu atau matriks inverse itu dan A kali A inverse itu hasilnya sama dengan matriks identitas. Jadi contohnya itu seperti ini. Untuk penjelasannya lebih jauh lagi atau lebih dalam, kawan-kawan boleh searching di Google ataupun di YouTube serta bertanya kepada teman-teman yang belajar atau ikut di jurusan matematika. Kemudian selanjutnya tentang matriks singular, yang dimana dikatakan bahwa matriks singular ialah matriks bujur sangkar yang determinannya sama dengan 0. Matriks ini tidak mempunyai balikan. Matriks yang dikatakan bahwa determinannya itu 0, yang dimana rumus determinan itu kan determinan sama dengan kan di sini matriks A, jadi determinan A itu sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Jadi A B C itu A B C D itu, yang dimana A itu adalah 2, B nya itu adalah 2 dan C nya itu 5 dan D nya juga 5. Atau A11 itu A dan A12 itu B, A21 itu C, dan A22 itu adalah D-nya. Jadi bisa langsung kita kalikan untuk membuktikan bahwa hasil determinannya itu benar-benar 0 sesuai dengan definisinya. Jadi langsung saja kita kalikan A dikali D sama dengan 2 kali 5 10, kemudian dikurang dengan B dikali C, yaitu 2 juga dikali dengan 5, hasilnya juga sama dengan 10. Berarti 10 kurang 10 itu hasilnya 0. Berarti betul bahwa matriks seperti itu disebut dengan matriks singular. Kemudian matriks non singular ini kebalikannya ya, atau dikatakan bahwa matriks singular ialah matriks bujur sangkar yang determinannya tidak 0. Jadi kalau matriks singular itu hasil determinannya 0, sedangkan non singular itu bukan sama dengan 0 hasil determinannya. Misalkan determinan A itu 2 kali A dikali D kurang B dikali C, berarti 2 kali 3 6 kurang B dikali C 1 dikali 4 itu sama dengan 4. 6 dikurang 4 itu 2. Berarti itu termasuk daripada contoh matriks non singular.
Jadi mungkin cukup sekian pembahasan tentang jenis-jenis matriks. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kawan-kawan sekalian, saya meminta maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.